Timnas Portugal untuk pertama kalinya ambil bagian di Piala Eropa 1984 yang diadakan di Prancis. Tampil impresif di penyisihan dan lolos fase gugur, Timnas Portugal menjadi tim yang diperhitungkan. Sayang mereka terhenti di semifinal setelah kalah 3-2 oleh tuan rumah Prancis yang dipimpin Michel Platini, raih Ballon d'Or 1984. Di edisi kedua keikutsertaannya dalam ajang Piala Eropa yaitu tahun 1988, Timnas Portugal berbanding terbalik dari edisi sebelumnya. Mereka menjadi tim juru kunci di fase grup, kalah dari Italia 1-0, ditahan imbang Spanyol dengan skor 0-0, dan dikalahkan tuan rumah Jerman Barat dengan skor 3-1. Sepak bola Timnas Portugal semakin tenggelam. Bahkan, di edisi Piala Eropa 1992, Portugal gagal lolos ke putaran final ajang turnamen Piala Eropa yang diselenggarakan di Swedia. Timnas sepak bola Portugal masih belum menunjukkan perkembangan prestasi yang signifikan dalam satu dekade. Ini terbukti mereka kembali mengalami kegagalan di dua edisi Piala Eropa selanjutnya, tahun 1996 di Inggris dan 2000 di Belanda dan Belgia. Di tahun 2004, Portugal ditunjuk sebagai tuan rumah gelaran Piala Eropa. Ini menjadi debut Ronaldo bersama generasi emas Portugal di ajang Piala Eropa. Dipadu Rui Costa, Deco, serta Luis Figo sebagai peraih Ballon d'Or tahun 2000, menjadikan optimisme tinggi publik Portugal bahwa mereka akan keluar menjadi juara. Mengawali pertandingan di fase grup, Timnas Portugal berjumpa Timnas Yunani yang berstatus sebagai tim kuda hitam. Di pertandingan ini, Portugal tampil impresif dengan strategi menyerang, namun Yunani yang mengandalkan strategi bertahan dan serangan balik mampu keluar sebagai pemenang mengalahkan Portugal dengan skor 2-1. Portugal telah belajar banyak dari kekalahannya di pertandingan pertamanya melawan Yunani. Ini ditunjukkan dengan tampil meyakinkan dan memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya hingga sampai lolos ke final. Di final, Portugal kembali bertemu dengan Yunani yang berstatus tim kuda hitam. Dan di pertandingan ini, Yunani kembali menerapkan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik. Alhasil, Portugal kecolongan di menit 56 babak 2 lewat sundulan pemain Yunani Charisteas memanfaatkan tendangan sudut. Skor 1-0 berakhir sampai akhir pertandingan babak kedua dan Yunani keluar sebagai juara. Portugal dengan berisi beberapa pemain di usia emas seperti Ronaldo, Quaresma, Nani, dan Pepe kembali belum bisa membuahkan hasil yang maksimal di Piala Eropa 2008. Mereka kalah di perempat final oleh Jerman dengan skor 3-2. Lalu, di Piala Eropa 2012, dengan materi pemain yang tidak banyak berubah dan Cristiano Ronaldo yang dipercaya sebagai kapten tim, kembali gagal meskipun ada asa saat Portugal melaju ke semifinal sebelum dikalahkan oleh Spanyol lewat adu penalti. Atas hasil kegagalan Portugal di Piala Eropa 2012, banyak pihak mulai mengkritik dan juga meragukan kontribusi Ronaldo, terlebih usianya yang sudah mencapai 29 tahun. Dan banyak publik yang meragukan bahwa Ronaldo akan membawa kejayaan sepak bola Portugal di Eropa. Di antara penyebab kritikan yang dilayangkan kepada Cristiano Ronaldo di timnas Portugal adalah Ronaldo sering dianggap egois ketika bermain, performa yang tidak maksimal ketika menghadapi laga besar, dan kurangnya mental kepemimpinan sebagai kapten tim. Ronaldo menjawab kritikan dengan cara ia tunjukkan saat bermain di klubnya Real Madrid. Selama 4 tahun terakhir, dia berhasil membawa Madrid meraih segudang gelar, diantaranya 1 gelar La Liga, 2 gelar Copa del Rey, 2 piala Super Spanyol, 2 piala Champions, 1 UEFA Super Cup, dan 2 piala dunia antar klub.
serta menyabet 3 kali penghargaan Ballon d'Or tahun 2013, 2014, dan 2016. Ronaldo menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang luar biasa di lapangan dan mempunyai pengaruh yang sangat krusial di timnas Portugal. Terbukti Portugal tampil konsisten di kualifikasi final Piala Eropa hingga berhasil mengamankan tiket di final turnamen Piala Eropa 2016 di Prancis. Nah, kawan kick off, bagaimana kiprah Ronaldo dan Portugal di Euro 2016 ini? Nantikan dan ikuti di video selanjutnya di Cerita Legenda Sepak Bola. Stay tune ya! Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.